Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ahmad Adiansyah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas esai saya yang telah saya bikin mengenai pengetahuan tentang sex education. Nah, pengertian dari esai ini yang saya buat ini akan memuat tentang generalisasi, analogi, dan kausal, yang mana nanti akan saya jelaskan pada esai saya yang akan saya bacakan nanti. Sebelumnya, kenapa saya mengambil topik sex education adalah karena pada masa sekarang ini, di mana pada akhir tahun 2020 sampai tahun ini sekarang ini banyak masalah-masalah yang terjadi di kalangan para muda-mudi di Indonesia, terutama karena maraknya muda-mudi di Indonesia yang mengalami hamil di luar nikah, atau mereka melakukan hubungan badan di luar nikah, yang mana menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia kita. Nah, sebelumnya, kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena pada masa lalu atau dulu di Indonesia, pengertian tentang sex education adalah hal yang sangat tabu, atau bahkan mungkin bisa dilarang untuk disebutkan di ranah sosial. Padahal pengertian tentang sex education adalah hal-hal yang sangat penting bagi kita muda-mudi di Indonesia, yang mana kita jadi bisa menghindari yang namanya risiko terkenanya penyakit menular seksual seperti HIV dan penyakit-penyakit lainnya, dan juga kita bisa menghindari terjadinya hamil di luar nikah seperti yang marak terjadi sekarang ini di Indonesia akhir ini. Pertama-tama mari kita mulai dengan pembacaan esai kita, yang mana saya akan membacakan tentang generalisasi terlebih dahulu. Nah, pendidikan seksual adalah bagian integral dari perkembangan manusia yang sehat, melalui pemahaman yang mendalam tentang tubuh, hubungan, dan tanggung jawab. Individu dapat membentuk pola pikir yang positif terkait seksualitas. Pada esai ini akan menjelaskan mengapa pendidikan seksual yang holistik dan inklusif memiliki dampak positif pada masyarakat secara umum. Pertama, pendidikan seksual dapat membantu mengurangi risiko kesehatan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual, dan kontrasepsi. Individu dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab terkait aktivitas seksual mereka. Selain itu, pendidikan seksual dapat memupuk pengertian yang lebih dalam tentang persetujuan dan batasan, melalui diskusi terbuka tentang hak dan tanggung jawab masyarakat, dapat membangun norma-norma yang mendukung hubungan yang sehat dan saling menghormati. Selanjutnya, pendidikan seksual juga memiliki peran dalam mengurangi stigma dan diskriminasi dengan menyertakan informasi tentang keberagaman gender, orientasi seksual, dan identitas seksual. Pendidikan seksual dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan diterima. Selanjutnya, aspek pendidikan seksual yang sering diabaikan adalah pengembangan keterampilan interpersonal, pembelajaran mengenai komunikasi efektif, negosiasi, dan pengambilan keputusan bersama dapat membantu individu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Dalam keseluruhan, pendidikan seksual tidak hanya mengenai mekanisme tubuh atau praktik-praktik tertentu, melainkan merupakan fondasi bagi pembentukan masyarakat yang lebih sadar, sehat, dan inklusif secara seksual. Dengan pendekatan yang holistik,
kita dapat mencapai tujuan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif setiap individu. Selanjutnya adalah esai saya dalam konteks analogi. Dalam konteks pendidikan seks, analogi dapat menjadi alat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks pada para pelajar. Misalnya, kita dapat membandingkan pemahaman tentang konsep batasan pribadi dan keamanan dalam hubungan seksual dengan cara kita berkomunikasi dan berbagi di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, memberikan analogi bahwa meminta izin sebelum melakukan aktivitas seksual sama seperti kita meminta izin sebelum meminjam barang milik orang lain. Ini membantu siswa memahami pentingnya konsep dan penghargaan terhadap keinginan dan batasan individu. Analogi ini dapat melibatkan perbandingan anatomi manusia dengan kendaraan atau teknologi untuk menjelaskan organ reproduksi dan fungsi dengan lebih sederhana dan relevan. Dengan menggunakan analogi yang bijak, pendidikan seks dapat menjadi lebih mudah dicerna dan dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari, membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan memberikan landasan positif bagi hubungan seksual yang sehat. Mohon maaf. Selanjutnya adalah pembahasan kita mengenai esai dalam penalaran kausal. Mohon maaf, di rumah saya sedang hujan, jadi saya harap suara hujannya tidak masuk ke dalam mic ya. Selanjutnya adalah penalaran kausal dalam konteks pendidikan seksual. Pendidikan seksual memiliki peran kausal dalam membentuk pemahaman yang holistik dan berkelanjutan. Melalui penalaran kausal, kita dapat memahami hubungan sebab akibat antara pengetahuan seksual dengan perilaku dan kesehatan seksual remaja. Pertama-tama, pengetahuan seksual yang tepat dapat menjadi pemicu untuk pengambilan keputusan yang bijak. Dengan memahami penyebab dan akibat dari perilaku seksual, remaja dapat menghindari risiko yang terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, penyebaran penyakit kelamin, dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, penalaran kausal membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Ini memungkinkan pengembangan pendekatan pendidikan seksual yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal, menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung untuk diskusi terbuka. Penekanan pada penalaran seksual juga memungkinkan kita untuk menyadari dampak ketidaksetaraan gender dan norma-norma sosial terhadap pendidikan seksual. Dengan memahami akar penyebab ketidaksetaraan ini, kita dapat merancang program pendidikan seksual yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman, persamaan gender, dan hak-hak seksual. Dalam keseluruhan penalaran kausal, dalam pendidikan seksual memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, mendukung remaja dalam menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan yang kompleks terkait kesehatan seksual mereka. Baiklah, kira-kira seperti itu saja penjelasan tentang esai saya mengenai kesehatan atau pendidikan sex education yang saya telah jelaskan.
Untuk selebihnya kita bisa mempelajari sendiri-sendiri melalui internet atau website-website yang sudah tersedia. Kita dapat mempelajari lebih banyak hal mengenai sex education agar lebih memahami dan mengerti tentang pendidikan seks yang sebenarnya penting untuk kita pahami. Untuk generasi yang lebih maju, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.